Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom. Selamat tahun baru, selamat Natal. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memasuki tahun 2025. Di tahun ini kita percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Setiap doa, kerinduan, apa yang kita doakan, gumulkan di tahun 2024 yang belum mencapai, percayalah 2025 pasti Tuhan jawab. Amin. Tepat pada waktu yang Tuhan kasih yang terbaik, saudara. Amin. Dan percaya memasuki tahun 2025 ada perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan bekerjakan di depan kita. Dan percayalah hari-hari ini kita akan melihat tangan Tuhan, karya Tuhan bekerja. Amin. Diminta yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sore-sore bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Saya bersyukur buat hari ini ibadah perdana di tahun 2025. Saya bersyukur kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan kami lalui selama tahun 2024. Saya percaya di tahun 2025 kami melihat perkara yang ajaib, dahsyat, luar biasa, mukjizat Tuhan. Saya percaya masih ada dalam hidup kami. Kami akan melihat bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara besar, kemenangan demi kemenangan kami terima dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ini sembah kami, ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Ku cintakan rahmat-Mu yang tak bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring,
yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur di tahun 2025 kita mulai menginjak semua anugerah Tuhan. Coba berikan jabat tangan katakan selamat tahun Natal, selamat tahun baru. Haleluya. Kita bersukacita sebab Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Dalam suka, dalam duka, Dia selalu ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oh, haleluya.
berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kasih Tuhan, kami sudah menyembah, memuji, meninggikan Engkau malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Suci kuduskan serupiah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan
Haleluya. Ini ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan selalu menolong setiap kami. Tuhan selalu menjaga setiap kami, mengenyangkan hidup kami, memelihara kami seumur hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Kami boleh ada di tahun yang baru 2025. Kami percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami, tahun berkat dalam hidup kami, tahun di mana rahmat Tuhan dilimpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini di ibadah perdana PD Immanuel di tahun yang baru, kami rindu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami melewati tahun yang lalu, tahun 2024, banyak suka, banyak duka, banyak tawa, banyak tangis. Tapi kami percaya apa yang telah kami lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan terus menuntun kami di tahun yang baru ini. Dan kami percaya ada harapan baru yang Tuhan sanggup lakukan. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami rindukan malam hari ini. Firman yang menuntun kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Firman yang mengajar kami agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan firman yang membentuk kami agar semakin hari semakin serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah, kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat tahun baru. Doa saya 2025 menjadi tahun penuh berkat bagi setiap kita. Amin. Belum terlambat juga saya ucapkan selamat Natal, karena waktu Natal kita tidak berjumpa. Terakhir kita ketemu di Sentul. Itu bulan apa ya Bapak Ibu Saudara? Bulan Juli terakhir kita ketemu di Sentul. Kita bertemu pada tahun yang baru, tahun yang penuh sukacita, tahun di mana harapan Tuhan, harapan kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup kerjakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap, sehingga kita semua diberkati oleh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Yesaya 43 ayat 15 sampai 19. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. 16. Memang kalau jemaat baca bareng-bareng kurang kompak kedengarannya. Yang kedengaran itu kata pertama di ayat itu dan kata terakhir. Beginilah firman Tuhan yang hebat. Pokoknya kata pertama kedengaran, kata terakhir kedengaran. Ayat 17, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. 18. Ayat 19 bersama-sama 1, 2, 3 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat ini secara khusus kita akan membahas di ayat yang ke-19 sebagai ucapan syukur kita masuk di tahun yang baru, menjalani tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Slide selanjutnya, di ayat yang ke-19 ada satu kalimat, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Hari ini saya beri judul khotbah saya something new. Sesuatu yang baru. Saya percaya 2025 saudara merindukan sesuatu yang baru, bukan? Amen. Ada harapan baru atas setiap kita. Amen. Ada sesuatu yang baru yang kita rindukan, kerinduan yang baru di tahun yang baru ini.
bersyukur kita tinggal di Bekasi. Karena kota Bekasi, kota harapan. Di kota Bekasi banyak sekali harapan. Kota Bekasi saja selalu ada harapan. Ada harapan indah, harapan baru, harapan jaya. Kalau semua sudah hilang harapan, ada ujung harapan. Kota Bekasi, kota harapan. Kalau kota Bekasi saja punya harapan, masakah kita di dalam Tuhan tidak punya harapan? Apapun resolusi kita, setiap tahun baru pasti semua punya resolusi. Iya Pak Pendeta, tahun baru ini saya punya resolusi mau lebih sehat. Jalan kaki sehari 45 menit. Kan biasanya begitu. Udah gitu mau puasa Pak Pendeta, intermittent. Makannya per 14 jam. Biar kurus Pak Pendeta. Tapi maaf, seringkali orang punya resolusi, semangatnya cuma di awal. Semangatnya cuma 15 hari pertama di tahun yang baru. Ada banyak orang suka lupa sama resolusinya, cepat pikun sama resolusinya. Mari mulai belajar, apapun resolusi kita, mari kita mau sungguh-sungguh bertekun, punya komitmen yang tinggi, agar apapun harapan kita di tahun yang baru, sesuatu yang baru, Tuhan sanggup lakukan bagi setiap kita. Amin. Jangan punya resolusi yang cuma di awal tahun. Jadi ada satu cerita, saudara. Saudara mau dengar cerita saya? Saya pendeta yang kalau khotbah pasti ada ceritanya. Ini cuma cerita. Cerita opa dan oma. Cerita siapa Bapak Ibu Saudara? Opa dan oma. Opa dan oma so tua dititipkan oleh anak-anaknya di panti Ureda. Opa umur 78 tahun, oma umur 74 tahun. Semuanya sudah ditinggal pasangan hidupnya. Entah kenapa hari itu opa tiba-tiba kesepian. Lalu ngomong sama oma di panti Ureda, "Oma, bisakah kita menikah? Kita sudah sama-sama ditinggal oleh pasangan. Anak-anak jarang kesini, cucu jarang kesini. Mengakhiri hidup kita mau sama-sama berbagi hidup, berbagi cerita. Maukah oma menikah dengan opa? Kalau oma mau, minggu depan kita bikin acara kecil-kecilan, bikin resepsi, undang semua anak mantu cucu datang." Omanya bilang, "Boleh juga. Kita habiskan masa tua bersama-sama, kita menikmati hari tua bersama dengan Tuhan dan bersama dengan pasangan." Ternyata ini opa so pelupa. Baru kemarin ngomong, besoknya lupa. Dia tanya ulang kepada oma, "Oma, kemarin opa ngomong kita mau menikah hari apa ya?" Ternyata oma juga bilang, "Iya, kemarin ada opa yang ngomong, cuma orangnya mana ya?" Opa pikun, oma lupa. Ada banyak orang kalau punya resolusi kayak opa dan oma, semangatnya di awal tahun. Tuhan Yesus 2025 mau selesai baca kitabnya. Satu hari 4 pasal Tuhan. 1 Januari 4 pasal. Benar. 2 Januari 4 pasal. Sampai sekarang tanggal 7 Januari masih 4 pasal. Nanti tunggu tanggal 15 Januari. Apakah berhenti atau untuk selama-lamanya tidak dibaca lagi? Biasanya sampai 15 Januari habis semuanya. Oh, masih lanjut, puji Tuhan. Setiap kita punya resolusi harus sungguh-sungguh, amin. Agar sesuatu yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-15, di sana dikatakan demikian, "Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel." Ini adalah ungkapan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di ayat yang ke-16, "Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat." Ingat peristiwa ini? Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Mereka ada di ujung tanduk, maju ke cemplung laut, mundur, ditangkap oleh tentara. Satu sisi maju kena, mundur, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang hebat. Musa mengumpulkan tongkatnya, laut itu terbelah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Ini yang Tuhan lakukan.
Di tengah-tengah dilematis yang mereka harus hadapi, Tuhan membelah laut. Bahkan di ayat yang ke-17, kereta yang mengejar, kuda yang mengejar, semuanya mati. Tapi setelah itu Tuhan ngomong begini di ayat 18, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Kalau orang Manado bilang jangan ingat-ingat Jo, jangan ingat-ingat yang dahulu, dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Ayat ini dalam terjemahan lain dituliskan begini, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah. Mari mulai hari ini kita belajar agar kita menerima sesuatu yang baru. Karena di ayat yang ke-19 Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya berdoa setiap jemaat PD Immanuel 2025 mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Ada mungkin yang berdoa, Tuhan, jabatan suamiku naik di kantor, di perusahaan, bisnisnya maju. Sesuatu yang baru Tuhan sanggup berikan. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan, anakku lulus kuliah tahun ini, berikan hikmat kepintaran dalam menyusun skripsi. Sesuatu yang baru dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sudah rindukan, apapun yang sudah harapkan, sesuatu yang baru Tuhan sanggup berikan atas setiap kita. Nah, yang dimaksud baru itu apa Bapak Ibu Saudara? Slide selanjutnya. Dalam Alkitab ada dua kata baru. Yang pertama neos, yang kedua kainos. Neos itu baru satu kali, yang pertama saja. Tapi kainos diperbaharui terus menerus. Dua-duanya dalam teks bahasa Indonesia ditulisnya baru. Tapi kata yang mana kita harus memahami. Sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan, sesuatu yang dibaharui terus menerus. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam segala aktivitas kehidupanmu, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru, diperbaharui terus menerus. Kata kainos, sesuatu yang terus menerus. Makanya ada satu pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kata itu diperbaharui terus menerus. Sesuatu yang baru yang terus terjadi dalam kehidupan setiap kita sepanjang tahun 2025 ini. Amin. 2024 sudah kita tutup. Banyak suka dan duka yang kita lewati, banyak tawa dan tangis yang kita jalani. Mungkin kalau kita teringat di tahun 2024 ada peristiwa yang membuat kita hampir menyerah, hampir putus asa, kehilangan arah. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati 2024, masuk di tahun yang baru, itu bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu bukti kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kalau 2024 saja telah kita lewati, masuk tahun yang baru, Tuhan terus perbaharui setiap kita. Amin. Ini awal tahun, mari kita bersiap menerima sesuatu yang baru. Nah, bagaimana caranya agar kita menerima sesuatu yang baru? Ini baru mau masuk poin khotbah saya. Dari tadi ngomong panjang lebar, ngapain pendeta di depan? Pendahuluan. Dan poin khotbah saya, karena ini ibadah perdana di tahun yang baru, hanya 17 poin khotbah. Amin. Siap dengar semua poin khotbah saya malam hari ini? Ini pendeta nggak berubah. 2024 khotbahnya panjang, 2025 tetap banyak poinnya. Saya tidak berubah seperti Yesus yang tidak berubah. Mau dengar poin saya semuanya 17 poin? Amin. Yang pertama, slide selanjutnya, agar kita menerima sesuatu yang baru, jangan terpaku dengan masa lalu. Kalau anak muda bilangnya move on. Coba senggol kanan kiri bilang move on dong. Move on. Jangan terpaku dengan yang lalu. Ayat 18 di sana dikatakan demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman ini, masa lalu. Kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, yang pertama kita harus move on
Jangan terpaku dengan masa lalu. Saudara yang dikasih Tuhan, masa lalu apa yang Tuhan kerjakan? Slide selanjutnya, di masa lalu yang Tuhan kerjakan, Alkitab katakan membelah laut. Jangan terpaku dengan apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Di masa lalu Tuhan lakukan sesuatu yang hebat, tetapi masa yang akan datang Tuhan sanggup buat sesuatu yang lebih hebat. Amin. Karena kita terpaku di masa lalu, seringkali kita tidak mengenali apa yang Tuhan kerjakan saat ini. Sehingga seringkali kita tidak sadar kalau ada mujizat yang baru, kalau ada keajaiban yang baru. Ada banyak orang terpaku dengan kehebatan masa lalu. Pak Pendeta, dulu waktu saya baru bertobat, kalau berdoa 1 hari 5 jam Pak Pendeta. Dulu. Sekarang 5 menit udah tidur. Doanya sambil tidur, tidurnya sambil doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dulu 5 jam, sekarang 5 menit. Hebatnya cuma masa lalu. Ada banyak orang membanggakan kehebatan masa lalu. Mari mulai hari ini kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, yang Tuhan lakukan dulu hebat, membelah laut. Yang Tuhan kerjakan dalam diri kita pun hebat. Mungkin Tuhan bekerja secara luar biasa. Mari di masa yang akan datang, kita bersama dengan Tuhan akan lihat perkara yang besar. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka membuat sesuatu yang baru. Coba sudah lihat gambar-gambar ini, slide selanjutnya. Masih ada yang mau naik pesawat model begini? Kalau ada yang mau, saya bayarin tiket dari Halim sampai ke Surabaya. Pesawat sudah maju, diperbaharui terus. Saudara punya TV yang begini? Itu TV, kalau antenanya goyang sedikit, gambar bisa hilang. Mending hilang, jadi semut nanti TV. TV sekarang touchscreen, langsung nyambung internet, diperbaharui. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang selalu menciptakan dan melakukan sesuatu yang baru. Makanya jangan ingat-ingat yang dulu, move on. Kalau di sini ada anak-anak muda, move on. Kalau 2024 putus cinta, nggak usah ingat-ingat lagi di tahun 2025. Tinggalkan saja di 2024. Tapi susah Pak Pendeta, 2024 punya pacar 3 putus terus Pak Pendeta. Oh, pacaran putus terus? Iya, yang pertama saya pacaran sama orang Batak Pak Pendeta. Orang Batak namanya Alkitab, ada marganya, namanya siapa? Matius Simangunsong. Tapi cuma 3 bulan. Januari, Februari, Maret, putus. Setelah itu puji Tuhan, ada anak Tuhan orang Manado Pak Pendeta. Namanya Markus Mamangkai. Udah Matius Simangunsong, Markus Mamangkai. Cuma sayang dan dia cuma 2 bulan Pak Pendeta. Tapi puji Tuhan di bulan yang ke-6 saya punya cowok yang aku idam-idamkan. Orang Jawa Pak Pendeta. Namanya Lukas Mulyono Pak Pendeta. Kenapa saudara ketawa bila Lukas Mulyono? Tapi saya malam Natal, waktu menyalakan lilin Natal, pulang Natalan kami berantem, kami putus. Sakitnya tuh di sini, di sana Pak Pendeta. Nggak mungkin bisa lupa. Mari belajar untuk melupakan yang lalu. Kita punya pengalaman, kita punya kenangan. Mari kita belajar, kita punya Tuhan yang akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup setiap kita. Yang lalu biarlah berlalu. Suami-suami di tempat ini, kalau di tahun 2024 banyak hal yang membuat engkau seringkali menyakiti istrimu, 2025 berubah. Amin Pak? Oh, suaminya dibuang. Berubah Pak. Kalau mungkin dulu-dulu jadi suami yang agak pelit, 2025 mulai murah hati sama istri. Amin. Sesekali pulang kantor, mampir ke toko emas di Kranji, kasih emas buat istri. Amin. Istri-istri yang 2024 suka ngambek, suka marah sama suami, nggak ada judulnya, 2025 berubah. Amin Bu. Amin yang agak tertekan. Kalau amin yang tulus, Tuhan tolong untuk mengubahkannya. Mari mulai hari ini belajar untuk melupakan masa lalu. Jangan ingat-ingat, Alkitab katakan, jangan ingat-ingat yang dahulu, jangan ingat-ingat zaman purbakala. Mengapa? Slide selanjutnya,
apa yang Tuhan buat dahulu adalah hebat, tetapi bukan itu yang terbaik. Tuhan bisa buat sesuatu yang lebih baik, tapi karena mata kita terpaku dengan apa yang dulu, jadi kita tidak memperhatikan. Penghambat kemajuan kita adalah keberhasilan kita di masa lalu. Musuh the best adalah good. Kalau saudara mau menerima yang the best, yang good dalam dirimu, lepaskan. Tuhan kasih yang the best dalam hidup setiap kita. Jangan membanggakan keberhasilan masa lalu. Pak Pendeta, anak saya 2022 lulus kuliah cum laude 3,98. Hebat kan Pak Pendeta? Hebat Bu. Tapi sekarang belum kerja-kerja Pak Pendeta. Hebatnya cuma masa lalu. Dulu hebat. Jangan diingat-ingat, ke depannya kita punya sesuatu yang Tuhan lakukan lebih hebat lagi. Amin. Oleh karena itu, slide selanjutnya, suatu keberhasilan hendaknya tidak dijadikan tujuan akhir dari sebuah perjuangan. Satu keberhasilan adalah dasar bagi perjuangan yang baru. Anak-anak yang baru lulus kuliah itu keberhasilan, tapi itu bukan akhir. Udah lulus kuliah, wisuda, awal perjuangan yang baru. Cari kerja, usaha, bisnis. Lulus kuliah bukan akhir perjuangan, tapi dasar menjadi perjuangan yang baru. Jangan bangga dengan keberhasilan masa lalu. Mengapa? Karena Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang baru. Apa yang Tuhan lakukan? Sesuatu yang baru itu selanjutnya di ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Yang Tuhan buat ke depannya, jalan di padang gurun. Kalau dulu Tuhan buat laut terbelah, ke depannya Tuhan buat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun. Padang gurun itu sama dengan ketiada hidupan. Di padang gurun itu nggak ada kehidupan. Di padang gurun nggak ada air. Di padang gurun nggak ada tanaman. Tapi Tuhan sanggup membuat jalan. Itu lebih hebat, saudara. Kadang-kala kita terpaku dengan masa lalu, kita nggak sadar. Sekarang Tuhan buat sesuatu yang lebih. Kita nggak pernah tahu 2025 tahun yang akan kita jalani ini seperti apa. Tapi yang pasti satu hal di tahun 2025, PPN 12%. Kita berdoa turun lagi, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin padang gurun yang akan kita jalani, tapi Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun, sesuatu yang baru. Bukan hanya jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Apa yang sedang dan akan terus dia lakukan tidak kalah hebatnya dengan apa yang sudah dia lakukan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang lebih hebat. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang lebih dahsyat dalam hidup setiap kita. Yang dulu Tuhan lakukan hebat, tahun depan, tahun ini 2025 Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang lebih dari tahun lalu. Yang pertama, jangan ingat-ingat yang lalu. Move on. Sekali lagi senggol kanan kiri bilang move on. Apalagi kegagalan, kekalahan kita, kelemahan kita. Mungkin kita pernah gagal di tahun 2024. Move on. 2025 masih ada kesempatan. 2025 masih ada harapan. 2025 Tuhan sanggup berikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kegagalan kita lupakan. Apalagi sesuatu yang menghambat kerohanian kita. Sakit hati di 2024 dibawa ke 2025. Dendam di 2024 dibawa ke 2025. Itu akan menghambat kemajuan kita. Benci sama orang tinggalkan. Itu 2024. Pak Pendeta, gimana saya mau melupakan, Pak? Saya dibohongin, uang saya ditipu, Pak. Makanya kalau saya setiap makan mie ayam, saya ingat dia, Pak Pendeta. Karena kejadian penipuan itu lagi makan mie ayam. Sekarang kalau saya makan mie ayam, rasanya kayak tali sepatu, Pak Pendeta. Nggak usah diingat-ingat. Sakit hatimu di tahun 2024,
kekecewaanmu di 2024, kedengkianmu, kemarahanmu, kebencianmu, tutup semuanya. Masuk tahun yang baru, kita percaya sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap kita. Makanya perlu yang namanya evaluasi. Setiap akhir tahun, masuk tahun yang baru, kita perlu evaluasi, menilai diri. Karena menilai orang lain itu gampang, menilai diri kita seringkali nggak jujur. Masuk tahun yang baru, kita mulai dengan evaluasi apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Kalau kita menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, jangan dibawa di tahun 2025. Yang tahu kekurangan, yang tahu kelemahan diri saudara sendiri. Mari mau jujur menilai diri kita sendiri. Sebuah perusahaan, sebuah pabrik, kantor apapun, setiap akhir tahun, tutup tahun, pasti ada evaluasi. Targetnya tercapai atau tidak, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, agar di tahun yang baru punya strategi yang baru, punya langkah yang baru, target yang baru dapat tercapai. Evaluasi penting. Mari kita jujur menilai diri kita sendiri. Apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Bangsa Mesir kuno punya satu kebiasaan unik. Setiap akhir tahun, mereka suka membuka karung besar di rumah mereka. Jadi di karung besar itu ada dua karungnya, yang satu isinya batu warna putih, yang satu isinya batu warna hitam. Apa isi dari karung itu? Batu putih itu isinya ketika mereka berbuat baik sepanjang tahun yang dijalani. Jadi kalau dia menolong orang, ambil batu putih masukin karung. Dia membantu orang, ambil batu putih masukin karung. Tapi kalau dia benci sama orang, dia berantem sama orang, dia bohongin orang, ambil batu hitam. Akhir tahun dibuka karung itu, dihitung lebih banyak putih atau lebih banyak hitam. Kalau lebih banyak putih, kesimpulannya sepanjang tahun itu mereka lebih banyak berbuat, terus ditingkatkan di tahun yang akan datang. Tapi kalau mereka lebih banyak batu hitam, mereka harus introspeksi diri, harus sungguh-sungguh berubah, harus sungguh-sungguh bertobat, agar di tahun yang baru batu putih lebih banyak. Mungkin kalau kita boleh praktekkan, nggak ada salahnya. Ini baru tanggal 7, masih ingat kan? Tanggal 1 berbuat baik atau berbuat jahat, batu putih, batu hitam. Lumayan sampai akhir tahun dibuka untuk modal bangun rumah. Minimal sudah ada batunya, tinggal beli semen sama pasir, Bapak Ibu Saudara. Mari mulai hari ini kita belajar menilai diri. Persekutuan Doa Immanuel juga perlu mengevaluasi, perlu menilai diri. 2024 dengan program, dengan acara, dengan apapun yang dilakukan, harus jujur menilai apa kelemahan, apa kekurangan, tujuannya apa, agar di tahun yang baru, tahun 2025, lebih lagi, lebih semangat lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Mari kita mau jujur evaluasi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kalau Tuhan dulu melakukan sesuatu yang hebat, kedepannya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang lebih hebat. Saya membaca satu biografi, satu tokoh terkenal, tokoh entrepreneur Indonesia. Beliau sudah meninggal. Saya sempat baca bukunya, yaitu Insinyur Ciputra. Siapa nggak kenal Pak Ciputra? Jadi suatu saat dalam buku itu diceritakan begini. Suatu saat saya ditanya banyak wartawan. Saya bikin konferensi pers, wartawan ngumpul, lalu ada yang bertanya begini, Pak Ciputra, apa yang hebat yang Bapak telah buat selama hidup Pak Ciputra? Pak Ciputra cuma diem, dia nggak jawab apapun. Karena lama nggak jawab, wartawan jawab sendiri pertanyaan yang diberikan. Wartawan ngomong, dunia fantasi ya Pak, Ancol ya Pak, yang paling hebat yang Bapak pernah buat. Pak Ciputra cuma geleng-geleng kepala. Artinya bukan. Wartawan bingung, apalagi yang paling hebat? Lalu wartawan ngomong, mal-mal di kota-kota besar di Indonesia ya Pak, hampir setiap kota besar ada Citraland, ada Ciputra. Bukankah itu Pak yang paling hebat? Bukan juga. Atau patung Tuhan Yesus di Manado, patung Tuhan Yesus yang memberkati. Ada kan patung Tuhan Yesus di Manado? Itu yang buat Pak Ciputra. Pak Ciputra pun geleng-geleng kepala. Bukan itu. Lalu apa yang hebat Pak, yang Bapak lakukan bersama dengan Tuhan? Dia cuma menjawab begini, yang telah aku lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan dalam hidup saya, semuanya hebat. Tapi yang paling hebat, ke depan yang Tuhan akan lakukan bersama dengan saya.
kedepannya Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang lebih hebat atas setiap kita. Amin. Dulu hebat membelah laut, kedepannya Tuhan membuat jalan di padang gurun, bahkan membuat sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara kalau nggak ada sungai, ada gesekan sedikit, bisa kebakar itu padang belantara. Tapi Tuhan sanggup memberikan ketenangan, kesejukan. Kita percaya 2025 sesuatu yang baru menjadi bagian atas setiap kita. Amin. Yang rindu sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saudara, angkat tanganmu, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi, kita tidak terpaku dengan masa lalu. Move on dalam hidup ini. Baru 1 poin khotbah saya. Tadi saya katakan berapa poin khotbah saya? Masih kurang 16. Masih mau dengar 16 poin khotbah yang lain? Tatapan penuh curiga melihat saya. Apalagi aroma-aroma dari belakang mulai kecium ke depan. So malam Pak Pendeta, waktunya makan malam, khotbah terus lagi. Saya tahu kedalaman hati Bapak Ibu Saudara. Dari tatapan mata Bapak Ibu Saudara melihat saya, cepat selesai, cepat selesai. Saya juga pendeta yang baik hati dan murah hati. Makanya poin yang kedua sampai yang ke-17 saya rangkum. Amin. Jadi poin yang terakhir. Amin. Haleluya. Wajah sukacita terpancar dari Bapak Ibu Saudara. Memang jemaat di mana saja sama, cuma nunggu pendeta ngomong yang terakhir. Kalau pendeta udah ngomong yang terakhir, berarti nggak lama lagi khotbah akan selesai. Haleluya. Yang terakhir, bagian pertama. Kok bagian pertama ada berapa bagian Pak? Ada 17 bagian. Kapan selesainya? Benar-benar terakhir saudara. Agar sesuatu yang baru terjadi dalam hidup setiap kita, yang pertama jangan terpaku dengan masa lalu. Move on. Dulu Tuhan membelah laut, ke depan Tuhan membuat jalan di padang gurun. Padang gurun tidak ada kehidupan. Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Yang kedua, selanjutnya kita harus belajar untuk menilai zaman. Agar kita menerima sesuatu yang baru, kita harus belajar menilai zaman. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta menilai zaman? Kata zaman dalam Alkitab berasal dari kata waktu. Jadi di dalam bahasa Yunani, kata waktu itu diartikan dalam bahasa Indonesia banyak hal. Bisa hari, bisa zaman, bisa masa. Yang penting waktu intinya. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Yunani ada dua kata waktu. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Saudara mungkin sering dengar oleh banyak pendeta. Karena saya juga dosen di STT, jadi kalau khotbah sedikit ada bahasa Yunaninya, saudara. Biar kelihatan lebih pintar aja, saudara. Padahal sudah saya siapkan tadi malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama kronos. Kronos itu kuantitas. Kronos itu berbicara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Maka ada istilah kronologi. Berasal dari kata Yunani kronos. Dan yang kedua kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Waktu yang spesifik, peristiwa yang penting yang akan terjadi. Kairos itu berbicara kualitas. Nah di dalam hidup kita harus bisa menilai ini kairosnya Tuhan. Kenapa penting? Ketika kairosnya Tuhan datang dalam kronologi hidup kita dan kita mengambil kesempatan itu, sesuatu yang baru terjadi dalam hidup setiap kita. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, saya terpanggil menjadi hamba Tuhan tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Jadi 24 tahun yang lalu, tahun 2000, ada satu gereja di mana saya bergereja membuka sekolah tinggi teologi. Ada beberapa hamba Tuhan menubuatkan saya, kamu mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya merespon tahun 2000. Saya sedang kuliah di kampus lain. Saya tinggalkan kuliah saya yang lama. Padahal sudah semester 7. Satu semester lagi saya dapat gelar sarjana ekonomi. Tapi saya tinggalkan. Saya masuk sekolah tinggi teologi tahun 2000 dari semester 1. Tidak bisa pindahkan. Yang dipelajari berbeda. Bagi banyak orang sesuatu yang bodoh. Bahkan orang tua saya marah besar waktu itu. Satu semester lagi dapat gelar sarjana ekonomi, pindah
Jawaban saya ikut panggilan Tuhan. Sekolah tinggi teologi, semester 1 lagi, 4 tahun harus saya jalani. Tapi saya bersyukur tahun 2000 itulah kairosnya saya. Waktu Tuhan bilang kamu menjadi hambaku, kamu menjadi alatku, saya cuma jawab, oke lah kalau begitu Tuhan. Saya ikuti kairosnya Tuhan dalam kronologi hidup saya. Dan sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saya. Seandainya tahun 2000 saya nggak mau sekolah teologi, jujur, saya mungkin nggak akan kenal yang namanya PD Immanuel. Kalau tahun 2000 saya nggak merestui kairosnya Tuhan, nggak ada sesuatu yang baru dalam kerohanian saya akan saya jalani. Mari mulai belajar menilai waktu, menilai zaman, agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan favor yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan nyatakan. Sesuatu yang baru terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita dapat menilai segala sesuatu di dunia ini dengan gampang. Kita dapat menilai rupa langit dan bumi. Slide selanjutnya. Kita baca ayat yang ke-54 dan 57 bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Apabila ayo bersama-sama. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 55. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, dan hal itu memang terjadi. hai Hai orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu mengapa kamu tidak dapat menilai, dan mengapakah engkau juga tidak dapat apa yang benar. apa yang benar. Saudara, ayat ini mengajar setiap kita. Seringkali kita pinter menilai rupa dan langit. Mendung nih, mau hujan nih, kalau pergi bawa payung dong. Beneran hujan, puji Tuhan sudah bawa payung. Kita bisa loh menilai rupa langit dan bumi. Angin udah bertiup, kayaknya akan terang, akan terik, udah pergi sana. Dan benar, tidak turun hujan. Rupa langit dan bumi bisa kita nilai. Tapi mengapa kita tidak bisa menilai waktu dalam kehidupan kita? Seringkali kita bisa menilai rupa bumi dan langit, tapi Alkitab katakan, hai orang-orang munafik, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa kamu tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini menilai waktunya Tuhan, slide selanjutnya, sebetulnya bukan hal yang sulit. Menilai waktunya Tuhan bukan hal yang sulit, tetapi kita tidak terbiasa, kita tidak punya hikmat, tidak belajar serius firman Tuhan. Jadi kita tidak dapat menilai waktunya Tuhan. Karena kita tidak bisa menilai waktunya Tuhan, jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar. Karena kita tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar, kita selalu tunggu tanya Tuhan. Padahal Tuhan expect menunggu kita memutuskan sendiri apa yang benar pada saat Dia berikan kairosnya. Ketika waktunya Tuhan datang, yang memutuskan itu kita. Tahun 2000, kalau saya nggak putuskan sekolah teologi, saya mungkin nggak akan jadi hamba Tuhan untuk selama-lamanya. Karena saya harus memutuskan. 2025, sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan dengan saudara. Di dalam kairosnya Tuhan, saudara yang harus putuskan. Amin. Ada satu ayat yang pasti sering kita dengar dan kita baca. Slide selanjutnya, Yohanes 5 ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga. Kita tahu bersama kisah ini di kolam Bethesda. Dipercaya ketika air di kolam itu bergoncang, siapa yang nyemplung duluan, apapun penyakitnya, Alkitab katakan akan. Jadi waktu air itu bergoncang, itu yang namanya kairos.
Ada orang yang sakit di pinggir kolam, dia lihat airnya bergoncang. Lalu dia berdoa, Tuhan turun nggak ya? Lompat nggak ya? Bukan saya mengecilkan arti doa, tapi ketika kairosnya Tuhan datang, kita yang harus memutuskan dengan diri apa yang benar. Amin. Bukannya sebelumnya kita udah berdoa, kapan waktumu Tuhan? Kapan kesempatanmu Tuhan? Ketika kesempatan itu datang, malah kita tanya Tuhan lagi. Kita yang harus ambil keputusan, kita yang lompat. Gak mungkin Tuhan dorong kita. Kita yang harus, ketika dia lompat, sembuh dari sakitnya. Sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupannya. Jadi sudah bisa memahami, agar kita menerima sesuatu yang baru, mari belajar menilai waktunya Tuhan dalam hidup ini. Kapan waktunya Tuhan datang, kita harus bertindak di sana. Beberapa mall di Jakarta, pintu masuknya itu yang muter gitu. Tahu ya? Yang maksudnya muter, ada kaca, ada yang bolong, ada kaca, ada yang bolong. Kita harus bisa memutuskan kapan kita harus masuk, kita harus keluar. Jangan sampai kita mau masuk kejedotnya kaca. Nggak bisa masuk mall, nggak bisa melintas baru, Bu, nggak bisa melintas baru, nggak bisa menerima sesuatu yang baru. Kita yang harus memutuskan ketika kairosnya Tuhan datang. Mari kita berani memutuskan, aku harus ambil keputusan ini. Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Ada pesan Tuhan di tahun 2025 untuk memulai bisnis ini, Pak Pendeta. Kalau itu kairosnya Tuhan, ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Saudara yang harus memutuskan. Saudara harus mengambil kesempatan itu. Kesempatan yang Tuhan beri mungkin tidak datang 2 kali. Oleh karena itu, mari mulai hari ini, setiap kairosnya Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengambil kesempatan itu agar sesuatu yang baru terjadi dalam hidup setiap kita. Saya sering kali konseling orang-orang yang mau menikah, pasangan-pasangan muda, suka bertanya begini, Om, kami ini jodoh dari Tuhan atau bukan ya? Berapa lama kalian pacaran? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun, gak usah tanya lagi, langsung minta duit saja, bikin resepsi pernikahan. Udah 8 tahun pacaran pakai nanya jodoh dari Tuhan atau bukan? Kalau baru 2 bulan, 3 bulan, ini udah 8 tahun, udah kenal keluarga, ya sudah. Makanya saya selalu ngomong, kalau mau menikah, pacaran jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Yang ideal 3-5 tahun saja. Pacaran sampai 8 tahun, nyicil rumah 2 tahun lagi lunas. Pacaran sampai 8 tahun, 3 tahun, 5 tahun cukup. Dan pacaran gunanya untuk menikah, bukan untuk coba-coba. Kamu mau menikah umur berapa? 30 tahun, Om. Sekarang baru 18 SMA, sudah punya pacar. Udah. Ngapain 12 tahun kalian jalani? Nanti kalau udah mau deket menikah, baru pacaran. 3 tahun sampai 5 tahun. Kenapa 3 tahun sampai 5 tahun? Itu menurut saya waktu ideal. Kalau di bawah 3 tahun mungkin belum kenal semuanya lah. Belum kenal keluarganya, belum deket sama orang tuanya, belum deket sama saudaranya. Tapi kalau minimal 3 tahun, udah 3 kali Natalan pasti diajak bareng-bareng. Tapi jangan lewat 5 tahun. Lewat 5 tahun kelamaan, nanti rasanya bukan kayak pacaran kakak adik rasanya. Kayak kakak adik. Mari belajar, kita tahu waktunya Tuhan. Kairos bukan waktu biasa, tapi waktu perkenanan. Campur tangan Tuhan terjadi. Ketemu kemudahan, kesempatan untuk menerima mujizat Tuhan. 2025, mari kita konsentrasi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus katakan, aku mengarahkan pandangan ke depan, aku melupakan yang di belakangku. Mari kita konsentrasi tahun 2025 ini. Apapun bisnis Bapak Ibu Saudara, apapun usaha Bapak Ibu Saudara, kalau dilakukan dengan konsentrasi, Tuhan sanggup memberkati. Amin. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Berkat Tuhan dibanding-bandingkan. Enak ya Pak Pendeta, dia kayaknya kerjanya biasa. 2024 udah naikin rumah tuh 2,5 lantai itu Pak Pendeta. Saya belum naik-naik rumah saya. Nggak usah banding-bandingkan berkat Tuhan dalam hidup ini. Berkat Tuhan pasti cukup untuk hidup kita. Amen. Tapi seberapa banyak uang kita nggak pernah cukup untuk gaya hidup kita. Makanya yang penting gaya hidup atau untuk hidup.
Kalau untuk hidup Tuhan cukupkan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, Tuhan sediakan. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Oleh karena itu masuk tahun 2025, jangan takut, ada kairosnya Tuhan dalam hidup setiap kita. Mengingat sedikit peristiwa Natal, ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, itulah kairosnya bagi Maria. Malaikat ngomong sama Maria, Mar, namanya Maria, dipanggilnya Mar. Maria jawab, Kak, iya Kak. Kenapa Kak? Kata Tuhan, kamu akan mengandung. Ini yang bunyi ya. Kata Tuhan, kamu akan mengandung. Maria itu umurnya 15 sampai 16 tahun saat itu. Anak ABG. Kita baca dari kitab biasa saja. Tapi saya percaya di dalam hati Maria terjadi pergumulan yang sangat hebat. Waktu malaikat Tuhan ngomong, Mar, kamu akan mengandung, saya percaya Maria jawab begini, ngeprank ya Kak. Bercanda kamu. Aku ini belum punya suami. Coba lihat Maria yang mana? Maria yang tinggal di Harapan Indah atau Maria Harapan Baru? Loh, ini Maria belum punya suami. Zaman itu nggak mungkin seorang wanita mengandung kalau nggak punya. Kalau sekarang beda, banyak orang konsul sama saya, Pak Pendeta, saya pacarannya kelewatan Pak. Maksudnya apa kelewatan? Ya putar balik lah kalau kelewatan. Bukan itu Pak Pendeta, kami pacaran sampai kecelakaan. Kecelakaan apa? Motor, mobil. Namanya pendeta kan lurus-lurus aja kalau jemaat konseling. Makanya kalau jemaat konseling sama pendeta yang jujur-jujur, jangan bikin kata-kata yang aneh-aneh. Maksud kami Pak Pendeta, kami pacaran, hamil. Hamil aja ngomong kelewatan, ngomong kecelakaan. Zaman Maria tidak mungkin seorang wanita mengandung kalau belum punya dan resikonya itu berat. Resiko yang pertama, tunangan bisa gagal. Saat itu mungkin DP tempat resepsi udah dikasih, catering udah dibayar setengah, udah pesen salon sama mobil pengantin. Kan mereka tunangan, sebentar lagi akan menikah, semuanya dipersiapkan. Bisa batal di tengah jalan. Yang kedua, keluarga malu, jadi aib dalam rumah tangga, dalam keluarga besar, bisa diusir. Bahkan bukan hanya keluarga, diusir dari lingkungan, tidak punya masa depan. Dan yang paling fatal, Maria bisa dilempar batu sampai mati karena dianggap pencina. Bagi Maria bukan sesuatu yang mudah saat itu. Maria nggak pernah berdoa untuk mengandung. Maria nggak pernah berdoa untuk pengen punya anak. Beda sama Hana. Dalam perjanjian lama, Hana itu mandul. Hana berdoa, Tuhan kalau aku diberi anak, aku kasih anak ini untuk Tuhan. Lahirlah Samuel. Hana memuji Tuhan, wajar. Berdoa minta anak, dikasih anak. Bersyukur, bernyanyi, wajar. Tapi Maria nggak pernah berdoa untuk punya anak. Dia masih tunangan. Imam Zakaria dan Elizabeth sudah manula, Tuhan kasih keturunan, mereka bersuka cita. Imam Zakaria sempat nggak percaya, makanya bisu 9 bulan sampai Yohanes Pembaptis lahir. Saudaraku, Maria nggak pernah pengen punya anak karena masih tunangan. Mengandung bukan sesuatu yang gampang, apalagi zaman dulu. Perut tambah gede, pasti diomongin sama tetangga-tetangga. Apalagi ibu-ibu komplek kalau belanja sayur di pojok komplek, itu ngomongin. Tahu nggak Jeng, Maria itu loh tunangan Yusuf, hamil. Maria nggak bisa konfirmasi, Maria nggak bisa klarifikasi. Mau klarifikasi bagaimana? Apalagi zaman itu belum ada media sosial. Kalau udah ada media sosial, mungkin Maria bisa ngomong di IG, ngomong di TikTok, ya kan? Dia bisa bikin TikTok, pakai TikTok kan? Aku tunjukin, aku hamil bukan karena Yusuf, aku hamil bukan karena Yusuf, aku hamil karena Roh Kudus. Tapi zaman itu belum ada TikTok. Ini yang tahu pasti punya TikTok. Makanya follow saya segera, saudara. Gak bisa Maria klarifikasi. Tapi Maria percaya ini kairosnya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Maria berkata, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Tuhan juru. Maria memuji Tuhan, Maria bersyukur, bukan karena berkat yang dia alami, bukan karena doanya dijawab Tuhan, tapi Maria bersyukur
karena proses pembentukan Tuhan dalam hidupnya. Kita seringkali cuma bersyukur kalau diberkati. Kita seringkali cuma bersyukur kalau doa kita dijawab Tuhan. Tapi Maria tetap bersyukur. Sekalipun masalah yang tidak mudah harus dia jalani. Mengandung sebelum pernikahan, harus berjalan jauh, naik onta pula. Tidak gampang. Maria tidak mengeluh sedikit pun. Maria tidak bersungut-sungut sedikit pun. Maria tidak menyalahkan Tuhan atas peristiwa itu. Maria bersyukur. Masuk tahun yang baru, tetaplah bersyukur. Amin. Mungkin tahun ini bisa jadi juga tahun pembentukan Tuhan dalam hidup saudara. Karena ada banyak hal yang mungkin bagi Tuhan ini perlu dibereskan. Kalau sedang dibentuk Tuhan, jangan mengeluh. Tetaplah bersyukur. Tapi nggak gampang Pak Pendeta. Lihat Pak Maria. Maria tidak mudah menjalaninya. Tapi Maria tidak mengeluh. Karena Maria sadar ini kairosnya Tuhan. Ini kesempatan untuk mengalami Tuhan dalam hidup. Mari mulai hari ini kita harus menyadari kairos Tuhan bisa datang bagi setiap kita. Agar kita menerima sesuatu yang baru, kita harus memutuskan sendiri apa yang benar. Bagaimana Pak memutuskan sendiri? Dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, slide selanjutnya, Tuhan selalu memberikan kairos kepada anak-anaknya. Itu yang membedakan kita. Pada saat orang dunia menikmati kronos, Tuhan kasih kesempatan kita untuk melihat kairos. Semua orang sekarang dalam kronos hidupnya 2025. Orang Kristen bukan orang Kristen, tahunnya sama, kronosnya sama. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi orang Kristen Tuhan kasih kairos. Dan waktu kairos Tuhan kasih, waktunya kita bergerak. Disitulah ada perbedaan. Kalau saudara mau melihat perbedaan kita dengan orang dunia, ketika kairosnya Tuhan datang, ambil keputusan kita. Lakukan segera, tangkap waktunya Tuhan. Disitulah Tuhan menyediakan mujizatnya. Disitulah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Disitulah Tuhan membuat something new dalam hidup setiap kita. Amin. Kairosnya Tuhan, ambil kesempatan untuk menangkapnya di sana. Amin. Sesuatu yang baru di tahun yang baru. Yang pertama, kita harus melupakan masa lalu. Jangan terpaku. Yang kedua, belajar menilai zaman, menilai waktunya Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya malam hari ini, slide yang terakhir. Something new dalam hidup setiap kita terjadi ketika kita tidak terpaku dengan masa lalu, tetapi move on, bergerak ke kainosnya dengan menilai zaman untuk memutuskan sendiri dengan benar pada kairosnya Tuhan. Doa saya 2025 sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya di tahun yang baru, sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan dalam setiap kami. Kalau Tuhan dulu membelah laut, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Jalan-jalan di padang gurun. Padang gurun tidak ada kehidupan, tidak ada air. Tapi Tuhan sanggup menolong setiap kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi percayalah, selalu ada yang baru yang Tuhan berikan. Keberhasilan kita di masa lalu bukan akhir perjuangan kita. Keberhasilan kita di masa lalu adalah awal perjuangan yang baru, di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup setiap kita. Tangkap kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Kairosnya Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Setiap manusia memiliki kronologi yang sama, tapi yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah ketika kairosnya Tuhan datang, apakah kita mau bergerak saat itu? Apakah kita mau memutuskan sendiri dengan benar sehingga sesuatu yang baru terjadi dalam hidup setiap kita?
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai nafasku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kesempatan yang indah. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara di tahun 2025? Sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, masa depanmu. Tuhan sanggup kerjakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu jangan terpaku dengan masa lalu. 2024 telah kita tinggalkan. Ada banyak kenangan yang kita telah jalani, suka dan duka, tawa dan tangis, sedih dan senang telah kita lewati. Tuhan bekerja di sana. Tuhan menyatakan keajaibannya di sana. Bahkan Tuhan membuat perkara yang ajaib di tahun yang lalu. Tapi 2025 Tuhan akan lebih lagi membuat sesuatu yang hebat bagi setiap kita. Sesuatu yang baru, yang mungkin tidak pernah kau pikirkan, yang mungkin tidak pernah engkau perkirakan sebelumnya, tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang baru. Hamba berdoa untuk setiap jemaat PD Immanuel menerima sesuatu yang baru tahun 2025 ini. Dalam setiap keluarga, mereka menjadi keluarga-keluarga yang lebih lagi diberkati di tahun ini. Menjadi suami-suami yang semakin takut akan Tuhan. Menjadi suami-suami yang lebih lagi mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan. Istri-istri yang tunduk kepada suami, merawat anak-anak dengan kasih Kristus. Setiap rumah tangga Tuhan memberkati lebih lagi dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan sanggup lipat gandakan di tahun 2025 ini. Ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Ketika kairosnya Tuhan datang, beranilah ambil keputusan. Aku harus bergerak, aku harus melangkah, aku harus ambil kesempatan ini. Itulah yang membedakan orang percaya dengan orang dunia. Semua orang menjalani tahun 2025, tapi tidak semua orang akan berani bergerak pada kairosnya Tuhan. Itulah pembeda, itulah waktu di mana sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan dalam hidup setiap kita. Apapun yang akan kau jalani ke depan nantinya, percaya Tuhan menolongmu, Tuhan senantiasa menjagamu, Tuhan senantiasa mengenyangkanmu, Dia memelihara kita seumur hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu
Barus, mari bertugas. Dan percaya di perjamuan Barus di awal tahun ini biar ini memberikan kekuatan buat setiap kita untuk lebih lagi kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami masuk dalam perjamuan kudus, Engkau mengurapi setiap kami, biar kami masuk dalam perjamuan kudus ini, siapkan hidup kami terbaik, membawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami bersyukur buat malam ini dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu menarik
darah Tuhan Yesus Kristus, di ibadah perdana di tahun yang baru 2025, PD Immanuel bersatu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 55, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, bukan lambang, bukan simbol. Malam hari ini kita sungguh percaya yang kita nikmati tubuh dan darah Kristus. Mujizat Tuhan masih ada, keajaiban Tuhan masih ada, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bersama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga sehat sempurna, diberkati, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku sehat sempurna, paru-paruku sehat sempurna, ginjalku sehat sempurna. Kemanapun kami melangkah, dijaga malaikat Tuhan, tidak jatuh, tidak celaka, tidak mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaranku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah, dijaga oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, dijaga oleh malaikat Tuhan. Yang kedua, darah anak domba Allah menyempurnakan kami termaterai sebagai warga sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Hari ini apapun sakit penyakit kami, dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, mujizat dinyatakan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana, seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Tuhan kirim mana setiap pagi. Kami percaya masuk di tahun yang baru 2025, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, masa depan, pelayanan kami diberkati Tuhan. PD Immanuel diberkati Tuhan, semakin maju, semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Pengorbananmu di atas kayu salib adalah sempurna. Kami telah dibayar lunas dalam nama Tuhan Yesus.
Masuk 2025 kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami percaya sesuatu yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru. Kami mau belajar menangkap kairosnya Tuhan dan mengambil keputusan saat kairosnya Tuhan diberikan. Sesuatu yang baru kami imani terjadi dalam hidup setiap kami. Mari bersama dengan saya kita berdoa. Tuhan Yesus, 2025 sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Diberkati lebih lagi, berhasil lebih lagi, melimpah lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kami bersama dua. Tapi apakah ada kesaksian pujian dari yang lain, jemaat, atau ada yang mau berikan kesaksian pujian bersama dengan kedua ini? Pak Ketua, bisa Pak Ketua nyanyi nih. Next ya. Oke, kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Sesuatu yang baru Tuhan sudah siapkan buat kami, Tuhan Yesus. Kami sudah meninggalkan masa lalu di belakang kami. Sesungguhnya yang baru telah datang dan yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Dan kami berlari pada tujuan hidup kami, pada destiny kami, Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kairos Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami boleh membuat keputusan yang terbaik yang berasal dari Tuhan, dan itu boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih, terima kasih.
Malam hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur buat ibadah kami perdana pada malam hari ini. Terima kasih kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua diberkati Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah dibagikan buat kami. Firman yang selalu menjadi kekuatan buat kami. Firman yang selalu menjadi teguran buat kami supaya kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu semakin naik, tidak turun Tuhan. Engkau memperluas setiap pelayanannya Bapa. Engkau berkati keluarganya, keluarga besarnya, pelayanannya, apapun menjadi kerinduan hamba-Mu. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang mengetahui. Dan Tuhan akan menyediakannya buat hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga dengan kami, setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan ada jaminan hidup kami. Hanya di dalam tangan Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru, mendapat sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami juga kami bawa ke dalam kaki Tuhan. Kami tahu dan percaya hanya Tuhan yang boleh kami andalkan dalam kehidupan kami dan menjalani tahun 2025 ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami yang kami kasihi ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih buat bangsa kami ini. Mulai dari pemimpin di pusat sampai di daerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Supaya setiap di dalam kepemimpinan mereka boleh memimpin dengan adil dan benar. Sehingga setiap masyarakat boleh merasakan damai sejahtera di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami semakin maju, bangsa kami semakin kuat. Bangsa kami boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap apapun aspek di bangsa kami Tuhan. Baik itu pemerintahan yang ada, pendidikan, perekonomian, pertanian, semuanya Tuhan pakai secara luar biasa. Kau pakai tangan-tangan yang terlibat di setiap aspek-aspek ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kota kami Harapan Indah Tuhan. Kami juga berdiri buat kota kami, di mana kami ada, di mana kami tinggal. Kami yakin dan percaya setiap tanah yang sudah kami injak menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas kota kami Bekasi Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan berdiri buat kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk PD Immanuel Tuhan. Kau memberikan roh semakin rendah diri di hadapan-Mu. Kau pakai PD Immanuel semakin lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa Tuhan Yesus. Bukan karena gagah kuat PD Immanuel, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa atas PD Immanuel. Sehingga hingga pada hari ini boleh berdiri Tuhan. Kau pakai setiap kami pengurus Tuhan Yesus. Setiap program-program yang sudah dicanangkan Tuhan, kami melibatkan Engkau di dalamnya Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ucapan syukur kami Tuhan, Engkau sempurnakan dalam nama-Mu. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu sudah di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah perdana di tahun 2025. Kita akan melangkah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan teruslah menjadi alat Tuhan. PD Immanuel semakin diberkati, PD Immanuel semakin berkembang, semakin memenangkan banyak jiwa di tahun ini. Malam hari ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menerima berkat sorgawi, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di tahun yang baru 2025, sesuatu yang baru Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah segala aspek kehidupanmu. Diangkat naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita, di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.
depan ada ibadah di tempat ini jam 6 sore. Mari bawa rekan-rekan saudara, teman-teman semua untuk tempat ini hadir ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati kita, berdoa makan. Ada jamuan bersama hari ini.